Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Saat cahaya pedang di mana jiwa Raja Suci berada memudar, wanita bertopeng yang berdiri di langit mengeluarkan erangan yang menyakitkan, menyemburkan seteguk darah, dan membasahi kerudung hitam yang menutupi wajahnya. Pada saat yang sama, cahaya pedang berwarna darah menyelubungi ke arah Tanyun, kecuali cahaya pedang di mana jiwa Raja Suci berada. Ribuan cahaya pedang lainnya menghilang dalam sekejap tanpa jejak. Ada rasa sakit di mata indah wanita bertopeng itu. Dia berteriak dengan suara dingin, dan cahaya pedang yang semakin halus dengan momentum keberanian merobek dan menabrak Tanyun. Pada saat ini, tidak ada kekuatan suci yang tersedia di kolam roh Tanyun. Hanya kekuatan yang tersisa di tubuh yang mendukungnya untuk berdiri di langit. Aku akan bertarung denganmu. Tanyun meraung. Tubuhnya yang seperti gunung tiba-tiba bergetar. Tangan kanannya memegang pedang pembantai Dewa Hongmeng. Dan dengan kekuatan tubuhnya, dia mengaitkan pedang ke arah pedang berwarna darah. Ledakan terjadi dalam suara keras yang memekakan telinga. Setelah cahaya pedang berwarna darah dihantam oleh pedang pembantai Dewa Hongmeng, pedang darah menjadi semakin memudar. Wanita bertopeng yang berdiri di langit merasakan sakit yang tajam di benaknya. Dan dalam siksaan yang menyakitkan, dia mendapat serangan balik dan memuntahkan seteguk darah lagi. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan tubuhnya yang hancur dalam kehampaan. Melihat ke bawah, dia menemukan bahwa tangan kanan Tanyun yang retak dan berdarah seperti sungai. Pada saat ini, Tanyun tidak bisa memegang pedang di tangan kanannya, dan pedang itu keluar dari tangannya dan jatuh ke dalam kekosongan. Setelah Tanyun menggunakan tubuh ilusi Hongmeng, kecepatan pemulihan meningkat 100 kali. Ketika dia ingin mengambil pedang pembantai Dewa Hongmeng ke telapak tangannya, kabut berwarna darah telah menebasnya. Kecepatannya sangat cepat, sehingga Tanyun harus memutar kepalanya untuk menghindar. Meskipun Tanyun menghindari pedang fatal itu, seluruh lengan kirinya terpotong. Tanyun yang kehilangan lengan kirinya, dia sangat marah. Tubuhnya yang seperti gunung tiba-tiba berputar, dan kaki kanannya yang besar menghancurkan kekosongan dan menendang dengan keras pada cahaya pedang berwarna darah. Darah memenuhi udara, dan suara retakan tulang yang jelas membuat kulit kepala mati rasa. Tetapi kaki kanan besar Tanyun meledak terbuka. Ketika cahaya pedang berwarna darah akhirnya menghilang dari kehampaan, jiwa wanita bertopeng melarikan diri. Bakar dia untukku. Telapak tangan kanan Tanyun mendorong ke arah jiwa Raja Suci di kekosongan, dan segera sosok halus ungu dengan keindahan yang tak terlukiskan terbang keluar dari telapak tangan kanan Tanyun. Baik Tuhan, bayangan ungu halus naik ke udara dan berubah menjadi api Hongmeng raksasa yang menyelimuti jiwa Raja Suci. Wanita bertopeng di kehampaan mengeluarkan suara kesakitan yang mengerikan. Dia memegang pedang es Tianshuan. Dia menukik dengan terhuyung-huyung, berlari ke arah api Hongmeng dan mengangkat tirai pedang. Pada saat ini, jiwa Raja Suci sudah samar-samar tidak terlihat. Dan setelah terluka parah, itu menembus ke dalam pikiran wanita bertopeng. Pada saat ini, telinga dan mata indah wanita bertopeng itu menunjukkan darah yang menggelegar, yang jelas mengalami reaksi yang sangat serius. Aku harus menghabisimu. Ketika suara kelemahan wanita bertopeng itu terdengar, dia memegang pedang es Tianshuan dan menyerang Tanyun yang setinggi 7.000 kaki tanpa usaha apapun. Tanyun menghindar dengan tergesa-gesa, dan dadanya ditikam oleh wanita bertopeng. Pedang itu menembus punggung Tanyun. Kamu pergilah ke neraka. Wanita bertopeng itu naik ke udara, tergantung di tenggorokan Tanyun, dan sebuah pedang menusuk tenggorokan Tanyun dengan darah mengalir. Tanyun menyemburkan darah dari mulutnya dan menuangkannya ke wanita bertopeng itu. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pedang yang mematikan. Tepat ketika wanita bertopeng berpikir bahwa Tanyun pasti akan mati, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya ketakutan sampai tak terhindarkan. Sepertinya waktu dan ruang telah terbalik di depan matanya. Tanyun yang didusuk tenggorokannya ternyata masih utuh, dan pedang yang dia tikam beberapa saat yang lalu belum mengenai tenggorokan Tanyun.
Tepat pada saat kritis ini, tubuh Tanyun seperti gunung tiba-tiba menyusut, dan setelah berubah menjadi ketinggian normal, dia menghindari pedang yang menusuk, mengambil langkah di udara, dan menghantamkan tinju kanannya ke dada wanita bertopeng itu. Segera, armor es Tianxuan yang memerah di dada wanita bertopeng itu meledak. Ketika dia jatuh ke kosongan, kerudung hitam bertopeng terbang dari pipinya, memperlihatkan wajah yang menyakitkan dan menakjubkan. Setelah dipentalkan puluhan ribu kaki jauhnya, dia berdiri gemetar di udara. Baju besi es Tianxuan di tubuhnya terkoyak, memperlihatkan gaun hitamnya, dan kemudian memuntahkan beberapa suap darah. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Seluruh tubuhnya bergetar. Apa yang baru saja kamu lakukan adalah pembalikan waktu yang hanya bisa dilakukan oleh Hongmeng Supreme menurut legenda. Aku mengerti. Kamu sama sekali bukan murid Ling Xia Tianzun, tapi reinkarnasi dari Hongmeng Supreme. Apakah aku benar? Tanyun yang terluka parah berkata dengan tajam. Canggu, bawahan ada di sini. Ketika suara tua itu terdengar, pedang pembantai Dewa Hongmeng yang baru saja jatuh terbang ke tangan Tanyun. Tanyun memegang pedang dan terbang perlahan menuju wanita itu dengan niat membunuh yang menakjubkan. Ketika Tanyun terbang ke depan wanita berpakaian hitam itu, kekuatan suci yang baru saja terisi sedikit habis lagi. Ya, itu benar. Suara lemah Tanyun mengandung sedikit ketidakpedulian. Aku bukan murid Ling Xia Tianzun, tapi dia pemberontakku. Aku juga kakak senior terkutuk di mulutmu. Aku Hongmeng Supreme. Mendengarkan pengakuan Tanyun sendiri, wanita berbaju hitam itu menunjukkan kengerian yang mendalam di wajahnya yang pucat dan memesona. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan di matanya yang berdarah ada ekspresi kematian. Hongmeng Supreme, ketika guru sangat menghargaimu, dia tidak ragu untuk menikahimu dengan putrinya. Tetapi kamu menipu guru dan ingin menghabisinya. Hari ini bahkan jika aku mati, aku akan menghabisimu, kita akan binasa bersama. Begitu kata-kata itu jatuh, wanita berpakaian hitam menyemburkan darah lagi. Kulit di dahinya sedikit menonjol. Berhenti, Tanyun tampak cemas dan buru-buru berteriak. Jangan meledakkan jiwa Raja Suci. Bahkan jika kamu meledakkan dirimu sendiri, aku punya cara untuk bertahan hidup. Jangan lupa bahwa aku adalah Hongmeng Supreme. Tentu saja, perkataan Tanyun itu palsu. Tanyun tahu bahwa karena ranah pihak lain terlalu jauh lebih tinggi daripada miliknya. Jika musuh benar-benar meledakkan jiwa Raja Suci, dia tidak akan punya waktu untuk menghentikannya, dan dia akan dimusnahkan menjadi abu. Wanita berbaju hitam itu tersenyum miris, menatap Tanyun, dan berkata dengan nada mencemooh. Karena kamu tidak takut, mengapa kamu panik? Tanyun berpura-pura tulus dan berkata, aku hanya ingin memberitahumu bahwa Xiao Yutian memiliki wajah manusia dan hatinya binatang. Dia berbohong padamu. Bukannya aku menipu guruku dan menghancurkan leluhurku, tetapi dia ingin menghabisiku. Mendengar ini, wanita berbaju hitam itu tersenyum sedih. Jangan menabur perselisihan di depanku. Aku tidak akan percaya. Baiklah, karena kamu tidak percaya, jangan bicarakan ini lagi. Tanyun buru-buru berkata, selama kamu tidak meledakkan jiwa Raja Suci, aku berjanji untuk melepaskanmu. Anggap saja kita tidak pernah bertemu hari ini. Di mata putus asa wanita berbaju hitam, hasratnya untuk hidup kembali menyala, dan dia berkata dengan tegas, ya, aku tidak boleh mati. Aku belum membalas dendam, aku tidak boleh mati. Segera, dia menatap Tanyun dan mempertanyakan nada suaranya. Selama aku tidak meledakkan embrio Raja Suci, apakah kamu yakin akan membiarkanku pergi? Tentu saja, Tanyun berkata. Namun, kamu harus bersumpah untuk tidak memberitahu siapapun, termasuk gurumu, tentang apa yang terjadi padaku hari ini. Ini bukan masalah, aku bisa bersumpah. Wanita berpakaian hitam itu berkata, tapi kamu juga harus bersumpah bahwa kamu tidak akan pernah melakukan apapun padaku. Baiklah, tangan kanan Tanyun memutar jari pedangnya dan menunjuk ke langit. Aku Tanyun bersumpah, selama kamu bersumpah untuk tidak menemuiku dan memberitahu siapapun, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Jika aku melanggar sumpah, aku akan mati di tempat. Mendengar ini, wanita berbaju hitam menghela nafas lega, mengangkat tangannya dan berkata dengan tulus,
Aku, Bailey Yanner, bersumpah aku tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang masalah Homeng Supreme. Jika tidak, aku akan mati. Setelah mengambil sumpah, dahi wanita berbaju hitam yang sedikit terangkat menjadi tenang. Bailey Yanner, Tanyun mengurutkan kening. Nama yang sangat familiar. Aku ingat. Kamu dulu adalah 4 wanita cantik di alam abadi ke-9. Ku dengar kamu jatuh ke jalan iblis 360.000 tahun yang lalu. Setelah berbicara, Tanyun memandang Bailey Yanner dan berkata pada dirinya sendiri, dia memang cukup cantik. Bau-bau nambah istri nggak sih? Bleh. Bailey Yanner mengangkat alisnya dan berkata dengan suara lemah, yang mulia bercanda. Sebelum dia selesai berbicara, Bailey Yanner tiba-tiba gemetar hebat. Fitur wajahnya yang halus terpelintir dan sepertinya sangat kesakitan. Dia memegang kepalanya di tangannya dan berguling kesakitan dalam kehampaan. Air mata mengalir. Setelah 3 napas, kepala lembut Bailey Yanner jatuh ke dalam kehampaan. Kesadarannya berangsur-angsur kabur. Tanyun mengerutkan kening dan berkata dengan bingung, masuk akal bahwa tingkat jiwa Raja Sucinya tidak cukup baginya untuk melakukan teknik itu. Tanyun menukik ke bawah dan melingkarkan lengan kanannya di sekitar Bailey Yanner. Bailey Yanner linglung, membuka matanya yang indah dan berkata dengan lemah, biarkan aku pergi. Jika aku melepaskanmu, kamu akan jatuh ke tirai formasi pedang, dan kamu akan dihancurkan sampai mati. Tanyun berkata dengan ringan, apakah kamu yakin ingin aku melepaskanmu? Saat dia mengatakan itu, lengan kanan Tanyun hendak melepaskan Bailey Yanner. Mata indah Bailey Yanner penuh dengan air mata. Dia berkata dengan sekuat tenaga, jangan, aku belum membalas dendam pada Ling Xia Tianjun. Aku tidak boleh mati. Sebelum dia selesai berbicara, Bailey Yanner mengalami koma. Ternyata dia dan Ling Xia Tianjun juga memiliki dendam. Tanyun diam-diam berkata ketika dia memeluk Bailey Yanner dan terbang ke bawah. Dalam satu pemikiran, formasi pedang terangkat dan 11 pedang Dewa Homeng terbang ke dalam pikirannya. Segera, Tanyun terbang ke gurun dengan satu tangan membawa Bailey Yanner dan mengeluarkan pagoda Ling Xiao. Setelah meletakkan Bailey Yanner di lantai 3, Tanyun kembali ke lantai 2 dan mulai pulih dari luka-lukanya. Waktu di dunia luar, beberapa saat kemudian, Tanyun di pagoda telah pulih dari luka-lukanya. Lengan kiri dan kaki kanannya juga telah pulih kembali. Setelah dia mengenakan jubah ungu, dia menghilang dari udara tipis dan muncul di luar pagoda. Malam menyelimuti bumi dan cahaya bulan yang redup miring. Tanyun memandang cahaya bulan, bertanya-tanya apa yang harus dipikirkan. 3 jam kemudian, di lantai 3 pagoda Ling Xiao, bulu mata panjang Bailey Yanner berkibar. Dia membuka matanya dan mendapati dirinya berbaring di sofa. Di mana ini? Setelah Bailey Yanner duduk, dia berjalan menuruni tangga, selangkah demi selangkah, dan melangkah keluar dari gerbang pagoda. Dia melihat pria berjubah ungu yang tinggi berdiri dengan punggung satu sama lain di bawah sinar bulan. Bibirnya sedikit terbuka, matanya yang indah bingung. Mengapa kamu menyelamatkan diriku? Tanyun berbalik perlahan, tersenyum dan berkata, ada 2 alasan untuk menyelamatkanmu. Yang pertama, kita memiliki musuh yang sama. Kedua, aku ingin menanyakan sesuatu tentang gurumu. Bailey Yanner mendatangi Tanyun dengan lembut, menggenggam tinjunya dan berkata, terima kasih yang mulia. Tanyun melambaikan tangannya dan berkata, jangan panggil aku yang mulia. Identitasku saat ini adalah pasukan keluarga Bai. Kamu bisa memanggilku Jing Yun. Ya, Bailey Yanner mengangguk. Kepintarannya secara alami tahu bahwa musuh bersama di mulut Tanyun adalah Ling Xia Tianjun. Dia berbisik, apa yang ingin kamu ketahui tentang guruku? Meskipun kamu menyelamatkanku, aku tidak akan mengkhianati guruku. Kamu terlalu khawatir. Tanyun berkata, aku hanya ingin tahu mengapa dia tidak memberitahu putrinya ketika dia tidak mati, dan mengapa dia berlindung pada iblis. Mendengar ini, Bailey Yanner merenung sejenak dan berkata, aku tidak tahu tentang itu. Aku hanya tahu bahwa guru tidak mencari perlindungan dengan Raja Iblis. Mata Tanyun berkedip. Jika tidak, maka kamu telah bekerja sama dengan Raja Iblis. Apakah ingin merebut kembali alam Dewa Homeng dengan bantuan Raja Iblis Agung? Setelah mendengarkan, Bailey Yanner berbisik, aku tidak bisa mengatakannya. Melihat sikap Bailey Yanner, Tanyun tahu bahwa tebakannya benar.
Ceritakan tentang dirimu. Tanyin berkata dengan mata tidak senang. Sebagai umat manusia, bagaimana kamu bisa bersama dengan iblis, menyerang rekan di alam semesta dalam? Mendengar itu, Mbak Lianer mengepalkan tangannya erat-erat, dan dalam sekejap, air mata memenuhi matanya yang indah. Di bawah sinar bulan, dia mengangkat kepalanya dan menatap Tanyun. Apakah kamu pikir aku bersedia? Selama aku punya pilihan, aku tidak akan meninggalkan kampung halamanku dan pergi ke alam semesta luar. Semua ini disebabkan oleh pasangan Ling Xia Tianjun dan Xing Tian Tianjun. Saat berbicara, air mata Bai Lianer menetes. Apa yang terjadi? Tanya Tanyun. Bai Lianer berhenti, menyeka air mata, menggenggam tinjunya dan berkata, terima kasih karena tidak menghabisiku hari ini. Aku harus cepat pergi. Tanyin melambaikan tangannya dengan ringan. Sebelum Bai Lianer bisa menyelesaikan kata-katanya, kulit putih di wajahnya dengan cepat berubah menjadi warna hitam pekat, dan dia menyemburkan seteguk darah hitam pekat. Tanyin mengerutkan kening. Ada apa denganmu? Tidak ada. Bai Lianer berkata dengan ekspresi menyakitkan. Ini luka lama. Aku tidak enak badan. Aku akan segera menemukan guruku dan membiarkan dia merawatku. Ketika Bai Lianer berbalik dengan gemetar dan hendak pergi, Tanyin menatap darah yang diludahkan ke tanah. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Sutra racun klan spiritual. Oke guys, ceritanya sampai sini dulu ya. Aduh, ini apa lagi ya teman-teman? Kok makin seru banget ceritanya ya. BTW mungkin ya Mimin seminggu sekali bakal membawakan alur cerita The Great Ruler ya, atau TGR teman-teman, yang ada Xiaoyan itu ya, Xiaoyan, Lingdong, dan Muchen. Ya nggak apa-apa buat selingan, karena Mimin juga pengen channel ini berkembang kayak channel lainnya yang membawakan banyak Donghua, jadinya bisa lebar ya teman-teman, nggak cuma NTZZ aja. Semoga kalian paham apa maksud Mimin. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.